Kalau anak terlalu diotoriterin, maka anak ini akan menjadi anak yang pasif. Dia tidak bisa memiliki pendapat. Semua harus terserah orang tua. Ini nggak baik. Ada juga loh, punya banyak saudara tapi rasa orang lain semua gitu. Oh iya, benar. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Di edisi podcast sebelumnya itu kan nggak apa-apa ya keluarga punya anak satu. Apalagi dengan tuntutan zaman sekarang yang penting kan bukan kuantitas tapi kualitas gitu ya Dokter Emi ya. Tapi saya selalu bilang, berkaca sama saya gitu ya, bercermin samanya, jangan satu dong, kesepian, kasihan. Saya ini anak tunggal. Dan percayalah, dalam banyak hal ya saya dengan sendiri itu enak ya kalau pas dapat berkatnya gitu, nggak dibagi gitu ya. Saya cenderung mandiri, cenderung selfish gitu ya. Tapi yang paling susah itu makanya saya bilang kalau ada keluarga yang menetapkan anaknya cuma satu gitu ya. Bisa lebih tapi cuma satu, saya bilang bikin lagi dong, kasihan anaknya nanti seperti saya. Gitu Dok, gimana pendapatnya dokter soal anak tunggal ini? Ya, memang anak tunggal itu semua ada plus dan minusnya ya, termasuk menjadi seorang anak tunggal. Positifnya dari anak tunggal pasti perhatian tercurah kepada dia. Kalau minta apapun biasanya dituruti. Saya banget. Ya kan. Tetapi juga ada negatifnya. Negatifnya itu biasanya harapan orang tua itu tinggi banget ke anak ini. Oh iya, saya didoktrin begitu. Papa, mama ini punya anak satu ya. Kalau udah rusak, habis semua, udah nggak ada harapan lagi. Wah, itu bagai tekanan ya buat saya. Iya, betul-betul. Ya, kalau kondisinya anaknya normal, berprestasi, ya puji Tuhan. Tetapi ada juga kasus pasien saya yang anaknya tunggal, satu, berkebutuhan khusus pula. Ya, itu nggak bisa dihindari kan itu. Itu tidak bisa dihindari, sehingga mereka mau bergantung kepada siapa kalau seandainya nanti suatu hari orang tuanya meninggal. Ya. Kemarin baru aja saya dengar di berita, baca nggak di berita, ada seorang nenek 80 tahun, dia membunuh anaknya yang berkebutuhan khusus karena dia udah capek anak ini disebel secara mental sehingga kemana-mana harus minta bantuan dia. Ada cerebral palsy, jadi secara otaknya tidak berkembang dengan baik, jadi dia hanya bisa diranjang terus. Jadi orang tuanya ini udah umur 80 tahun dan dia merasa nanti kalau aku mati anak ini pasti nggak ada yang merawat. Jadi lebih baik saya bunuh aja anak ini daripada nanti anak ini tidak bisa hidup. Aduh. Itu tragis loh. Karena anak ini anak ya. tunggal dan berkebutuhan khusus. Tapi terus akhirnya ketika dibawa ke persidangan, akhirnya nenek ini diberi keringanan karena asumsi dari hakim bahwa ini adalah kegagalan sistem. Bahwa negara tidak bisa memberikan kepastian hidup untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ceritanya sih begitu. Kita sih nggak lagi bahas anak berkebutuhan khusus sih nggak. Cuman maksudnya ini contoh bahwa menjadi anak tunggal itu ada enaknya juga ada nggak enaknya. Kalau memang anak ini anak yang secara mental adalah anak yang pinter, anak yang cerdas, anak yang punya banyak teman, anak yang bisa berprestasi, ya udahlah, nggak ada problem. Tapi sebaliknya kalau anak ini ternyata memiliki problem berkebutuhan khusus ataupun anak ini ada masalah-masalah, kan masalah banyak ya, nggak cuma masalah mental ataupun kesehatan, tapi juga bisa ada masalah finansial ataupun masalah akademis ataupun apa, maka dia harus menghadapinya semua sendirian. Tidak ada yang bisa menjadi tempat untuk bertanya atau orang yang bisa membantu. Betul. Kalau memang ada orang tua masih bagus, tapi nanti kalau orang tua nggak ada, maka dia harus menghadapi kerasnya dunia ini tuh sendirian. Dan saya merasakan kerasnya itu ketika ya papa saya udah nggak ada, saya sendirian harus merawat mama saya. Waduh, itu kena mental banget itu. Saya ngerasa mau berbagi beban ke siapa ya gitu ya, semua harus ke saya semua gitu loh. Dok, tapi kalau anak tunggal gitu ya, dalam hal berkebutuhan khusus gitu sebaiknya gimana kalau begitu?
Kalau tadi dokter mencontohkan kasus sampai dibunuh kayak gitu, ya apa yang harus dilakukan oleh parents ini ketika menghadapi kenyataan ya memang anakmu butuh perhatian yang lebih lagi gitu. Ya, ini tidak bisa satu pertanyaan ini saya jawab dengan satu jawaban yang bisa memenuhi semua pertanyaan, karena pertanyaan ini kita harus lihat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi tiap orang tua itu berbeda. Apakah orang tuanya mampu secara ekonomi? Apakah orang tuanya ada social support? Entah dari mertua atau dari orang tua atau dari suaminya atau mungkin dari saudaranya. Apakah secara pendidikan paham nggak tentang sakitnya anak ini? Kemudian juga secara mental dari orang tuanya ini masih kuat apa enggak? Itu kan banyak faktor ya. Nggak bisa kita jawab, oh ya udah harus dirawat oleh orang tuanya sendiri, atau oh ya udah serahkan aja kepada negara. Nggak bisa seperti itu. Tetapi kalau di luar negeri itu agak beda memang sistemnya dengan di Indonesia. Di luar negeri itu mereka memastikan bahwa orang tuanya itu juga berhak untuk memiliki hidup yang baik, hidup yang layak, sehingga bukan selalu menjadi kewajiban dari orang tua untuk akhirnya menghabiskan hidupnya hanya untuk merawat anak ini, sehingga anak ini kemudian orang tuanya akhirnya nggak bisa kerja, kan akhirnya nggak bisa kerja kan kalau merawat, produktivitasnya terganggu dan lain sebagainya. Itu mereka mengusahakan untuk negara itu ikut ambil bagian dalam hal membantu, karena biasanya di sana ada namanya social worker yang datang untuk membantu merawat anak itu gitu. Ya, dalam hal ini harusnya itu bagian negara yang sudah membantu. Negara harusnya datang untuk membantu, entah jadi jawaban ya. Membantu untuk secara keuangan kah, atau mungkin ada yang membantu untuk merawat. Gitu. Oke, terus bagaimana kalau ya karena anak satu ya, cuman dikasih anak tunggal gitu ya. Gimana sikap dokter Aimee kalau terlalu dimanja akhirnya? Banyak yang menduga saya dimanja oleh orang tua saya. Ya kalau pengertiannya saya minta, saya diturutin, saya kepengen apa tercapai ya memang saya terpenuhi, namanya juga satu ya. Orang tua ya niatnya juga pengen membahagiakan anak gitu kan, apalagi cuma satu, pasti ya berkualitas banget. Tapi kok saya ngerasa saya nggak dimanja sih ya tetap saya dimarahin, saya diajari bagaimana strong hidup. Mulai dari kecil tuh saya dibiasakan jaga toko. Padahal dalam hati saya, ini besok ujian kok jaga toko gitu ya. Mulai dilatih gitu loh. Untuk bisa mandiri gitu. Karena mungkin sadar gitu kali bahwa ya saya nanti someday harus berjuang sendirian loh gitu. Nah gimana pendapat dokter? Dimanja atau harus justru dilatih lebih strong ini anak tunggal ini? Sebenarnya semua anak, tidak hanya anak tunggal, tapi semua anak, mau anak nggak tunggal pun sekalipun, prinsipnya itu adalah pola asuh yang seharusnya tidak terlalu memanjakan, tapi juga tidak terlalu otoriter. Karena kalau anak terlalu diotoriterin, maka anak ini akan menjadi anak yang pasif. Dia tidak bisa memiliki pendapat. Semua harus terserah orang tua. Ini nggak baik. Tapi sebaliknya, anak yang terlalu dimanja, spoiled child, maka dia merasa dunia ini senternya hanya ada di dia. Sampai merasa gitu ya? Banyak loh yang begitu. Waduh, jadi belagu dong habis belagu, dan itu bisa jadi narsistik kan kepribadiannya. Karena dia merasa dunia ini senternya harus di dia. Orang-orang semua dari kecil mengagungkan dia, maka dia harus selalu diagungkan. Dan dia mungkin tidak bisa menerima kompetisi yang sehat karena dia di dunia, di keluarganya dia menjadi center of attention. Ketika dia di masyarakat, dia harus berbagi, ternyata orang ada yang lebih daripada dia, bukan dia lagi yang menjadi center of attention, maka dia akan merasa tersakiti egonya. Nah itu bisa seperti itu. Jadi pola asuh yang baik memang adalah pola asuh yang bisa otoritatif. Jadi dia di tengah-tengah, tidak terlalu memanjakan tapi juga tidak terlalu keras. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi keinginan anak, menghargai pendapatnya dia. Tapi tentunya bukan melulu membebaskan, harus disupervisi. Ada koridor-koridor yang harus dibatasi. Bahwa kamu bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab. Dan tugas dari orang tua adalah membuat anak ini mandiri. Sebenarnya ya tugas
menjadi orang tua itu adalah mempersiapkan anak ini untuk mandiri. Ketika kelak nanti ketika orang tua itu sudah meninggal dan meninggalkan dunia ini, anak ini sudah bisa bertumbuh secara mandiri sendiri tanpa bantuan orang tua. Sehingga train your kids to live in all season. Latihlah anak Anda untuk bisa kuat hidup di segala musim kehidupan. Hidup kan tidak selalu enak. Mungkin waktu sama orang tua hidupnya enak, tapi kita kan nggak bisa menjamin bahwa hidup itu akan selalu enak. Mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah kesehatan. Tugas orang tua adalah mempersiapkan anak ini untuk bisa hidup di dalam segala musim kehidupan. Jadi misalnya salah ya dok ya, kalau oke saya ini dalam hal materi saya berkecukupan gitu, tidak menjadi masalah lah soal keuangan, tapi saya, nah ini mesti bersikap gimana? Ada kalanya misalnya anak saya sekolah nggak usah pakai mobil, jalan aja gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan train gitu ya, mentraining, atau ya udah? Karena apalagi beberapa orang tua, saya waktu itu masa saya jadi anak susah, orang tua miskin, sekarang saya udah kaya, pakai mobil mewah gitu. Gimana sebaiknya untuk menyikapi hal itu? Jadi ya ini tadi saya contoh aja gitu ya. Tentang suatu kemewahan, jangan jadikan itu sebagai tolak ukur nilai diri dari seseorang. Kita harus mengajarkan anak kita bahwa dirimu itu berharga dan bernilai, bukan tergantung pada benda ataupun mobil yang kamu pakai. Apakah nggak boleh anak itu naik mobil mewah? Enggak, saya bukan bilang nggak boleh loh ya. Boleh-boleh aja. Apakah nggak boleh anak ini pakai baju branded? Boleh-boleh aja. Tetapi ketika dia tidak memakai baju branded, ya nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa juga. Ketika dia jalan kaki, apakah anak ini kemudian jadi minder? Harusnya dia akan tetap pede-pede aja, karena dia tahu bahwa nilai dirinya lebih daripada sekedar brand. Ya apalagi tren di perkotaan kan, komunitas anak-anak sekolahnya nih misalnya pada golongan kaya-kaya semua nih, sultan-sultan gitu ya. Kalau ntar tasnya nggak dibeliin yang mahal, ntar anaknya minder gitu ya, ntar disepelekan. Akhirnya ya cenderung, apalagi ya itu tadi saya soroti, anak tunggal. Saya mampu kok, saya supply semua deh gitu. Itu juga hal sesuatu yang nggak mendidik juga ya dok ya, kalau semua kita supply dengan yang berlebihan kayak gitu ya. Kalau bisa sih secukupnya. Tapi kalau anak ini sampai minder, misalnya teman-temannya dia pakai baju barang branded, lalu anak ini sengaja dibelikan baju yang jelek-jelek, lungsuran kakaknya, ya nggak segitunya juga kali. Maksudnya kita tuh biasa-biasa saja. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menurut saya sih begitu. Apa itu artinya? Anda ditempatkan di mana, nilai-nilai yang di sana, hormatilah. Misal ya, kalau Anda berada di lingkungan orang yang mungkin cenderung memakai pakaian tertutup ya, misalnya Anda pergi ke negara Arab gitu ya, misalnya ya, lalu Anda pakai bikini kayak Anda di Bali. Wah itu menghina itu ya. Kan nggak bisa. Anda kalau di negara mana, ya ikuti norma-norma di sana. Kalau ada lagi di Bali ya boleh-boleh aja, misalnya begitu kan. Nah sama, kalau misalnya Anda lagi bergaul nih sama orang-orang yang miskin, terus Anda pakai barang branded sendiri, pakai emasnya kinclong-kinclong, di jarinya 10 jari emas semua, giginya juga. Ya, siap dihujat atau dirampok ya, gitu. Kan? Siap dihujat atau dirampok kan, nggak perlu kan kayak gitu. Tapi kalau memang Anda lagi ke sebuah pesta, hotel bintang 5, lalu Anda pakai pakaian yang lusuh, juga nggak menghormati kan. Ya, sesuaikan dengan tempatnya, sikonnya. Sesuaikan dengan tempat gitu dan ya. sikapnya. Tapi jangan menganggap bahwa nilai diri Anda hanya tergantung dari barang. Karena itu nanti akan menjadi jebakan. Kita harusnya merasa diri kita berharga jauh daripada melebihi brand-brand tersebut. Ya. Ada perbincangan gitu di antara para parents gitu. Oh, bukan saya nggak mampu loh ya ngasih antar jemput mobil mewah gitu ya. Tapi saya biasakan anak saya untuk jalan gitu ya. Ya di satu sisi yang pertama buat dia olahraga, yang kedua ya untuk saya melatih. Ya kalau nggak harus begitu juga nggak apa-apa kan gitu loh. Ada yang begitu soalnya gitu. Kalau di luar negeri memang seperti itu ya. Oh gitu ya. Justru kalau menurut saya di Indonesia ini yang memang cenderung social gap-nya besar. Jurang antara miskin dan kayanya besar. Itu di Indonesia itu sangat terlihat. Dulu waktu saya SMA di Amerika,
teman-teman saya itu ya ada yang jalan kaki, naik sepeda ontel ke sekolah. Meskipun kaya itu sebetulnya Iya, gitu. naik mobilnya tuh pick up. Lu beneran? Waktu saya di Amerika tuh begitu. Terus teman-teman saya waktu itu nggak punya handphone, zaman sekitar 25 tahun lalu ya. Itu nggak punya handphone. Kalau sekarang kan orang-orang semua udah punya handphone semua. Dan pada waktu itu, waktu saya kan SMA 3 tuh saya ke Amerika. Pada waktu itu saya SMA 2 di Surabaya, saya udah punya handphone. Tapi waktu saya di Amerika, teman-teman saya nggak ada yang punya handphone. Ketika saya tanya, loh kenapa kok kamu nggak punya handphone? Ya dia bilangnya, I don't need one, aku nggak butuh buat apa. Nah, Paham ya? Lebih ke arah kebutuhan, bukan untuk pencitraan. Ya. Kalau memang Anda butuh pakai barang brand itu ya lakukan. Tapi bukan untuk pencitraan. Itu yang perlu ditetapkan juga ke anak-anak tunggal. Ya. Jangan semuanya dimanja, harus dapat barang yang terbaik, nanti jadinya anaknya malah narsistik itu karena semuanya berpusat ke dirinya. Oke. Yang terakhir, problem anak tunggal adalah kesepian. Nah, itu kan larinya bisa kemana-mana itu kena mentalnya anak tunggal ini. Kalau dia harus menghadapinya sendirian, tidak bisa berbagi beban gitu. Nah, sarannya Dokter Amy gimana nih buat anak-anak tunggal yang mungkin hari ini, saya tuh hadapi sendirian ya gitu ya. Kadang kita tuh tidak selalu mendapatkan semuanya itu hanya lewat satu orang. Ya, kadang kita mungkin merasa, oh aku baru akan bahagia kalau aku punya saudara, aku baru bisa bercerita kalau aku punya saudara kandung. Kan kadang kita merasa begitu ya. Pada kenyataannya hidup kita tuh tidak mungkin kita mendapatkan semuanya hanya dari satu orang. Iya sih. Kita bisa mendapatkannya dari sumber yang berbeda-beda. Contoh misalnya ya, Anda kepingin nih punya suami yang penyayang, pekerja keras, romantis, terus menjadi imam di dalam keluarga, bisa menjadi pembimbing rohani, orang buat cerita, kan ada yang begitu ya. Tapi kadang kenyataannya tidak bisa semua itu didapatkan di satu orang. Suami Anda mungkin orangnya enak diajak ngobrol, tapi mungkin suami Anda nggak bisa untuk dijadikan pembimbing rohani. Maka Anda bisa mendapatkan bimbingan rohani dari teman gereja atau teman sel group, kan gitu. Nah sama juga, meskipun Anda tidak punya saudara, bukan berarti Anda itu nggak bisa bahagia kok. Ya, Anda kan bisa mencari teman ataupun sel group ataupun sepupu. Ya, jadi coba membuka diri untuk bertemu dengan banyak orang. Tapi memang ada bedanya. Kalau keluarga, saudara itu kan kita udah kenalnya dari kecil ya. Udah tinggal bareng dari kecil sehingga tahu, dan problemnya tuh kan cenderung sama. Misalnya problemnya tentang keluarga ya, karena keluarganya sama ya bisa merasakan apa yang dirasakan. Nah kadang ini yang memang agak berbeda dengan teman ya. Kalau kita cuma cerita ke teman, dia tidak menghadapi problem yang sama. Tetap akan ada batasan-batasannya. Tapi paling tidak itu akan lebih baik daripada Anda mengurung diri dan tidak punya teman. Ya. Rawan itu kan jadi stres dan depresi kalau udah kayak gitu, sendirian, rasa sendirian, cemasnya berlebihan kalau kayak begitu ya. Ya memang dalam perjalanan hidup saya ngerasa itu sih, ternyata ada juga kok, walaupun saya nggak punya saudara ya ada orang lain yang rasa saudara gitu. Nah itu kadang-kadang ya itu bisa menepis rasanya kok nggak fair gitu ya dunia ini, bahwa kadang-kadang saya ngelihat ya ternyata ada juga loh punya banyak saudara tapi rasa orang lain semua gitu. Oh iya benar. Nah, bahkan itu. apalagi kalau saudaranya toksik. Nah itu loh maksudnya. Makanya memang tidak jaminan kita bisa mendapatkan social emotional support itu kadang dari orang yang lain, tidak harus dari hubungan saudara. Ya kalau Anda butuh dukungan yang bisa memahami perasaan Anda, mengerti Anda, nah ini psikiater yang mengerti Anda, tagline-nya begitu Dokter Amy. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.